Pemirsa RCTV Langga Padane, senang sekali pada kesempatan kali ini Senovia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Dialog Khusus kali ini pemirsa spesial, kita akan mengenal lebih dekat bersama dengan Komisi Informasi Kota Cirebon. Kita akan mendapatkan informasi terkait dengan peran Komisi Informasi di Kota Cirebon dan juga tugas dan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan Komisi Informasi di Kota Cirebon sejauh ini. Oke, sudah hadir pemirsa di studio RCTV ada Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Bapak Adi Arifuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Astrid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak. Dan hari ini membawa siapa saja nih Pak? Bisa diperkenalkan kepada pemirsa RCTV semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Adi Arifuddin sebagai Ketua. Sebelah kiri saya ada Pak Chandra, Bima Pramana sebagai Wakil Ketua. Di sebelah kiri kembali ada Mbak Upi Handayani sebagai AC. AC, advokasi ini komisioner Asosiasi bidang advokasi, sosialisasi, edukasi. edukasi. Oke, sudah hadir pemirsa di sini Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, Wakil Ketua Komisi Informasi Kota Cirebon, dan juga ada komisioner bidang advokasi, sosialisasi, edukasi. Ya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah peran Komisi Informasi di Kota Cirebon. Sebelumnya boleh diinformasikan nih Pak Ketua, apa sih Komisi Informasi itu? Komisi Informasi itu yaitu komisi yang lembaganya itu mandiri. Oke. Nah, itu dilahirkan pada 2011 kalau nggak salah, dan kita ini udah periode ketiga Mbak Astrid. Jadi berdiri di Kota Cirebon ini terbentuk ya Pak ya, ini dari tahun 2011. Luar biasa sekali. Dan di Kota Cirebon itu se-Indonesia baru Kota Cirebon yang pertama kali. Pertama dan satu-satunya? Satu-satunya untuk wilayah kota kabupaten di Indonesia? Betul, se-Indonesia. Wow, luar biasa. Pasti ada dong latar belakang Bapak sampai berdirinya Komisi Informasi di Kota Cirebon ini? Latar belakangnya itu mungkin Pak Chandra. Oke, bagaimana nih Pak, Wakil Ketua? Baik, terima kasih. Memang kita pertama berdiri di Indonesia, tapi saat ini di Indonesia sudah ada 5. Jadi antara lain Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Sumeneb, dan di Bulukumba, lalu Madura juga ada satu lagi ya. Jadi sudah ada 5. Memang kita berdiri atas perintah dari Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita di situ diperintahkan dalam undang-undang itu dibentuk Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Nah, tugasnya memang berbeda-beda ya. Maksudnya bukan berbeda ininya. Kalau di kabupaten kota itu tugas kami hanya sebetulnya yang muncul di undang-undang hanya menerima, memeriksa, dan memutus. Menerima, memeriksa, memutus sengketa informasi, sengketa informasi ya. Jadi kalau di pusat ada pembentukan peraturan perundang-undangannya juga, mereka mengeluarkan perki-perki. Begitu juga kalau di provinsi. Tapi kalau tugas kita sebetulnya di kabupaten kota hanya menerima, memeriksa, dan memutus, hanya itu saja. Oke, ini sudah berjalan dari tahun 2011. Sejauh ini melihat perkembangan yang ada di wilayah Kota Cirebon sendiri dalam hal tugasnya dari Komisi Informasi, bagaimana sih termasuknya nih Pak? Untuk keterbukaan informasi yang ada di Kota Cirebon sendiri. Keterbukaan informasi di Kota Cirebon baik sekali. Baik sekali. Itu terlihat dari kita didapatnya kemarin kedua kalinya penghargaan keterbukaan informasi publik untuk kota. Luar biasa. Jadi memang dibuktikan juga kita tidak terlampau banyak sengketa, Mbak. Tidak terlalu banyak sengketa karena memang ya informasi yang masyarakat butuhkan, perangkat daerah dan badan publik lain ya menyampaikan begitu, menyampaikan kepada publik yang memintanya. Jadi kita kemarin untuk kedua kalinya menerima sebagai kota informatif. Walaupun sebelum-sebelumnya dari periode yang lalu juga menerima istilahnya menuju kota informatif. Peringkat ke-13 itu. Nah, itu. Nah, kalau sekarang kita peringkat kedua kota informatif ke Jawa Barat. Kota informatif untuk wilayah Kota Cirebon nih ya? Iya. Wah, luar biasa. Berarti untuk standar mendapatkan predikat tersebut, kota informatif itu apa sih? Bisa disampaikan Ibu Lutfi ya? Iya, jadi penghargaan kota informatif yang diraih oleh pemerintah daerah Kota Cirebon kemarin, baru saja kemarin prosesnya, itu adalah hasil kerja keras dari
PPID itu yang ada seluruh di Kota Cirebon, Badan Publik, yang itu dimonef oleh KI Jabar. Jadi Komisi Informasi Jawa Barat yang melakukan monitoring dan evaluasi pada seluruh pemerintah daerah kabupaten kota se-Jawa Barat. Gitu. Lalu dalam proses itu ada beberapa tahap dalam monitoring itu, dan kemarin itu Kota Cirebon yang kedua kali ya, setelah tahun kemarin juga mendapatkan. Jadi mempertahankan ya? Mempertahankan, dan itu biasanya cukup sulit ya kalau mempertahankan, karena dari sebelumnya itu baru menuju ya, dari 2000 berapa berarti 2021 ya, itu masih menuju informatif. Lalu di 2002 kita terus melakukan upaya gitu ya, agar peningkatan pelayanan di bidang akses informasi publik gitu, sehingga mendapat penghargaan itu ya. Tentunya ini kerja keras dari semua perangkat daerah ya, PPID di Kota Cirebon. Komitmen bersama ini ya. Komitmen bersama, karena memang itu juga digalang ya sama PPD utama waktu itu. Memang kita ada upaya itu gitu, ada komitmen bersama dengan karena PPID itu kan di masing badan publik, Mbak, di masing-masing badan publik. Jadi nggak bisa satu badan publik aja gitu yang bekerja. Jadi berkaitan juga itu ya, Bu? Betul. Luar biasa. Setiap warga negara juga kan berhak mendapatkan informasi. Betul. Oke, dan apakah termasuknya tugas dari Komisi Informasi berat nggak sih Pak untuk memberikan apa ya, warga ini semuanya ini kan berhak semuanya mendapatkan keterbukaan informasi. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari Komisi Informasi Kota Cirebon, Pak Ketua? Kalau kita sesuai dengan bidang, ada di bidang AC itu, bagian sosialisasi itu, ya kita berupaya di salah satu di media sosial yang aktifnya, karena kalau kita langsung terjun ke masyarakat itu kita saat ini belum, karena belum anggarannya belum mencukupi. Gitu. Nah, jadi kita yang diaktifkan itu di media sosial itu. Oke. Sejauh mana upaya yang sudah dilakukan sampai maksimal gitu ya Pak ya? Mungkin kalau misalkan kita punten terkait anggaran terlihat klise gitu ya Pak ya, tapi harus lebih punya inovasi atau terobosan seperti apa tuh Pak Ketua? Ya, kita kan ada di masing-masing bidang, ada staf juga, ada askom juga. Nah, kita pakai staf dan askom itu untuk bersosialisasinya, yaitu pakai medianya, yaitu salah satunya Instagram kita, Facebook juga. Aktif juga tuh di situ, media sosial media sosial itu yang kita aktifkan. Dan sekarang mungkin di media Radar Cirebon TV ini juga sebagai upaya juga salah satunya. Oke. Masyarakat sebenarnya tahu nggak sih untuk wilayah Kota Cirebon adanya Komisi Informasi. Komisi Informasi Kota Cirebon itu ada loh. Mereka tahu nggak sih Pak Wakil? Harusnya tahu ya. Harusnya tahu. Sudah. Karena kita kan sudah berdiri dari tahun 2011 ya. Dan undang-undang itu sudah dibentuk dari 2008. Oke, bagaimana respon dari warga Kota Cirebon sendiri, Pak? Respon dengan keberadaan dari Komisi Informasi gitu. Ya, responnya kita bisa lihat dari kalau ada sengketa informasi. Kalau ada sengketa informasi, mereka mengadukannya kepada kita. Tapi alhamdulillah sengketa-sengketa itu dapat bisa diselesaikan oleh PPID yang tadi disampaikan oleh Bu Upi. Memang PPID di perangkat daerah, di badan publik ini cukup aktif, bisa menyelesaikan permintaan informasi yang jadi tidak menjadi sengketa informasi, karena kan tugas kami sebetulnya hanya itu, menerima, memeriksa, dan memutus untuk kabupaten kota. Tapi bukan berarti kami tidak menyelesaikan sengketa informasi, ada beberapa juga sengketa informasi yang masuk ke kami dan telah dan sudah kami putus gitu, seperti informasi yang bersifat istilahnya menyusahkan kepada badan publik ya, bisa kita terima dan kemarin kita putus untuk ditolak. Jadi untuk ditolak masuk dalam sengketa. Sebetulnya bisa disidangkan dahulu itu, tapi kami memutus kemarin untuk ditolak melalui keputusan Ketua Komisi Informasi. Oke, apakah seluruh informasi publik ini adalah informasi yang dapat diakses oleh publik? Bagaimana tuh, Ibu Lutfia? Ya, jadi kalau menurut perkinya, peraturan Komisi Informasinya, informasi itu ada klasifikasinya, Mbak. Itu ada informasi publik yang
semuanya harus diakses ya, harus diinformasikan, juga ada informasi yang dikecualikan. Oke, apa itu yang dikecualikan? Nah, gitu. Yang dikecualikan itu biasanya ada beberapa hal, misalnya terkait dengan kondisi khusus negara. Jadi ketika informasi itu disampaikan, itu akan mengancam kondisi negara, itu bisa ditutup. Terus juga ada informasi yang bisa mengancam bisnis gitu. Jadi informasi terkait dengan bisnis itu termasuk dalam informasi yang dikecualikan. Oh, jadi ada juga nih batasan-batasannya itu ya. Oh, daripada nanti mengganggu kondusivitas wilayah juga ya. Gitu. Jadi ada juga tuh. Tapi standarnya seperti apa? Kita akan tahu nanti disampaikan lagi oleh Komisi Informasi Kota Cirebon. Pemirsa, usai jeda berikut tetap bersama kami di Dialog Khusus saat lagi. Komisi Informasi Kota Cirebon ini berdiri dari tahun 2011 sebagai lembaga mandiri, pastinya punya visi dan misi. Apa sih Pak Ketua bisa disampaikan kepada pemirsa RCTV? Visinya yaitu terwujudnya Kota Cirebon sebagai kota informatif melalui Komisi Informasi yang mandiri, akuntabel, sinergis, informatif, dan profesional. Ya, disingkatnya masif. Gitu. Dan alhamdulillah kita juga selama 2 tahun ini, dari tahun 2022 sampai 2023, kita sudah dapat dari Jabar penganugerah kota sebagai kota informatif. Oke, itu suatu keberhasilan ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Dan tujuan semua kota yang ada KI-nya itu, yaitu tujuannya cuma itu. Bagaimana caranya kota itu harus kota informatif. Oke, berarti ini upaya yang sudah dilakukan sangat luar biasa keras juga nih ya, dengan komitmen ataupun kerjasama semua pihak. Betul. Ya Pak. Termasuk masyarakat Kota Cirebon juga punya peran aktif, begitu Pak? Gimana tuh Pak Wakil? Waduh, peran aktifnya kita belum meneliti ke sana ya. Cuman tadi menyambung seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Bu Upi. Kita di awal-awal periode ini lebih banyak ke arah memberikan edukasi, advokasi, dan sosialisasi. Jadi di kami itu di setiap hari Jumat biasanya kita membuka diri untuk masyarakat atau perangkat daerah untuk datang berkonsultasi kepada kita. Lalu kemarin juga pandemi mengajarkan kepada kita untuk sosialisasi itu tidak selalu bertemu tatap muka. Kita dengan perangkat daerah, dengan PPID sering melakukan Zoom. Begitu. Jadi ya sosialisasi atau tanya jawab seperti itulah. Jadi memang kita berlima ini mempunyai tekad di awal-awal itu penguatan dulu pada badan publiknya. Badan publiknya, kalau badan publiknya kuat, tentunya dia mengerti informasi apa yang boleh disampaikan dan informasi apa yang dikecualikan, ya sudah akan berjalan. Tentunya begitu masyarakat meminta informasi, ya badan publik tidak akan keberatan. Oh ini silahkan. Walaupun memang informasi yang terbuka itu tidak benar-benar terbuka ya, transparan. Jadi seperti halnya suatu laporan perbankan gitu kan, setiap tahun hanya dilaporkan berapa digit gitu ya. Jadi itu bentuk transparansinya, tidak perlu sampai ke nilai Rp50 buat bayar. Gitu ya, iya, Rp50 bayar parkir, tidak. Jadi itu yang harus dimengerti juga oleh masyarakat, bahwa terbuka itu bukan berarti terbuka semuanya. Jadi terbuka itu ada batasannya, dan itu batasannya biasanya kalau di pemerintah daerah itu diatur di Peraturan Pemerintah 72/2010 tentang pedoman akuntansi, kalau nggak salah PSA, seperti itu. Jadi ada beberapa digit yang memang boleh dibuka, masyarakat boleh lihat, tapi tidak juga seluruhnya sampai detail-detailnya. Itu yang masyarakat juga harus paham ada batasan-batasan betul, ya Bapak ya. Betul. Oke, ada memang Komisi Informasi yang bertugas yang membantu ya Pak ya, tapi ada juga informasi tadi dikecualikan. Betul. Tapi standarnya bagaimana sih Ibu, standar layanan informasi publik itu? Ya, sedianya memang Komisi Informasi itu menyengketakan kalau ada informasi yang ditutupi oleh pihak pemerintah atau badan publik. Tapi di Kota Cirebon ini kita terus mengupayakan untuk memberikan peningkatan pelayanan terhadap akses informasi, sehingga yang Komisi Informasi lakukan itu melakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan kepada badan publik. Salah satunya dengan menginformasikan SLIP, standar layanan informasi publik. Jadi apa sih yang harus disediakan oleh badan publik agar masyarakat itu ketika datang ingin memohon informasi nggak bingung. Misalnya datang ke kantor A gitu ya, itu
harus kemana nih kita mau nanya informasi ABC gitu. Nah, di situ harus ada namanya meja informasi. Karena ini terkait dengan amanat undang-undang, Mbak. Semua standarnya itu memang sudah diatur khusus oleh Perki dan undang-undang. Jadi harus ada media informasi, harus ada PPID orangnya. Orang ini kan seringkali menjadi kendala ya di pemerintahan kita secara umum gitu, bahwa di mana-mana adanya pegawai yang kurang gitu. Sehingga di PPID ini wajib ada orangnya, PPID pejabatnya ada orangnya gitu sebagai tenaga teknis ini yang juga selalu kita informasikan terus-menerus kepada badan publik gitu, agar jangan luput untuk mengelola informasi itu. Jangan sampai ketika ada masyarakat yang datang memohonkan informasi itu bingung gitu, nggak ada alur gitu, nggak ada penjelasan, sehingga itu membuat bingung dan pelayanan juga akan lemah di situ. Oke, tapi sejauh ini yang di Kota Cirebon kooperatif semua ini ya? Nah itu dengan Monef itu ya, dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kami sendiri, baik KI Jabar maupun yang kita di Kota Cirebon, memenuhi standar itu, Mbak. Jadi ada meja informasinya gitu, terus ada form. Jadi form pengajuan informasi. Ada formnya. Ketika ada meja tapi nggak ada formnya gitu, terus bingung juga kan kadang petugasnya, oh ya apa nih yang harus dilayanin gitu. Makanya biasanya PPID juga itu dilatih bagaimana cara menerima informasi, menerima pengunjung yang datang untuk memohonkan informasi. Oke, ini selama Bapak dan Ibu ini menjabat menjadi komisioner di Komisi Informasi Kota Cirebon. Ini pengaduan atau pelayanan sengketa informasi Komisi Informasi Kota Cirebon itu seperti apa sih, Pak? Mungkin Pak April bagaimana? Maksudnya? Untuk pengaduan-pengaduan dari warga, iya, pelayanan warga. Sengketa informasinya nih bagaimana sih, Pak? Ya, para pemohon yang merasa informasinya tidak disampaikan, misalkan tidak bisa disampaikan oleh badan publik, itu dalam waktu tertentu ya, karena ada waktunya. Kalau dia memohon informasi sudah melewati waktu sampai 30 hari tidak diberikan juga, ya baru dia bisa mengajukan sengketa ke kami. Dan sengketa ke kami nanti bisa diterima oleh panitera, lalu masuk dalam register, lalu diproses gitu, Ya seperti yang tadi sudah saya ceritakan, kami juga kemarin juga sudah memproses. Jadi begitu masuk kita lihat ini yang menyusahkan, ya kami putus tidak bisa dilanjutkan gitu. Jadi tahapannya gitu. Sementara hukum acaranya bersidangnya hampir seperti hukum acara di pengadilan negeri. Jadi dibuka sidang pertama dengan menanyakan legalitasnya, lalu masuk ke ruang mediasi tidak bisa, lanjut jawab penjawab, pembuktian, dan kita memutuskan. Begitu aja. Oke, ada alur rejim gitu ya, Pak? Iya, ada hukum dan prosesnya acaranya. Sampai berapa lama, Pak? Prosesnya biasanya ya sekitar 3-4 minggu lah sudah selesai. Kalau kita bersidangnya seminggu sekali gitu ya. Tapi tergantung bersidangnya. Kadang-kadang kan orang yang dipanggil tidak hadir jadi gitu. kendala gitu. Nah, itu lama, kendala gitu ya itu. Oh, gitu. oke. Pak, misalkan saya ingin tahu data di dinas sosial terkait dengan bantuan sosial, tapi tidak direspon juga sampai lama. Itu bisa juga kita mengadukan tuh, Pak, ke Komisi Informasi. Bisa. Pak Ketua, bagaimana? Emang itu harusnya kalau ia sampai masyarakat mengajukan permintaan informasi lalu tidak ditanggapi atau tidak diberikan informasinya, ya bisa jadi pemohon ke kita, ke Komisi Informasi. Begitu. Nanti ada di bidang PSI nantinya. PSI gitu ya. Oh, tapi sejauh ini ada nggak sih, Pak, yang menyampaikan terkait data-data yang diberikan oleh dinas-dinas di Kota Cirebon nih, Pak, terkait dengan data nih ya, pasti masyarakat juga kepo nih, Pak, begitu ya. Kok nggak direspon-respon, terus juga sudah meminta menyampaikan ke media sosial, biasanya lama ditanggapinya, langsung datang juga kok seperti dilempar-lempar gitu tuh, Pak. Itu bagaimana, Pak? Pernah mengalami seperti itu juga? Kalau di kita ya belum pernah, karena kita kan tidak sampai melakukan hal itu. Karena kita kan cuma penyelenggara sengketa. Kalau ya sampai masyarakatnya mengadukan ke kita, ya kita tidak akan mengetahui hal itu. Kalau masyarakat mengadu kita untuk menjadi pemohon sengketa, ya kita baru mengetahui itu. Begitu ya. Mungkin saya tambahkan, kadang-kadang masyarakat juga suka begini ya, meminta data. Sementara kan sekarang sudah ada undang-undang tentang
keterbatasan untuk mengakses data seseorang gitu. Jadi belum tentu badan publik itu tidak memberikan karena mereka menutup diri, tapi mungkin karena data itu menyangkut nama orang dan data-data lain, ada nik segala gitu. Jadi seperti itu. Jadi kemarin juga ada sengketa di Dinas Sosial meminta data, tapi memang Dinas Sosial tidak bisa berikan karena data itu tidak dalam penguasaannya. Data itu sebetulnya adanya di pemerintah pusat, di Kemensos. Mereka menyangkanya ada di Dinas Sosial kita, dan itu dijadikan sengketa. Tapi ya akhirnya sudah bisa diselesaikan ya, Bu. Oke, ini juga mungkin pemahaman dari warga Kota Cirebon Ya, juga, harus Pak, juga, ya? iya. Oh, begitu, pemirsa. Tapi kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut, boleh datang nih ya ke kantor Komisi Informasi Kota Ya, Cirebon. Di boleh. mana sih, Pak, yang ingin tahu informasi lebih lengkap ya? Bagaimana, Ibu? Kantornya di Geraha Cita Sudarsono nomor 3. Jadi di ruas Jalan Sudarsono ya. Nah, di situ Mbak nanti. Oke, bisa berkenalan, terus juga terkait dengan nanti ini jelang pemilu nih, ya Betul. Pak. Ini antisipasi ataupun ini kan dari 2011, ini pengalaman dari pemilu sebelumnya. Ini kan sudah ada di Komisi Informasi ya, walaupun dengan anggota yang berbeda. Iya. Tapi adakah pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan pemilu? Ya untuk saat ini ya belum lah, karena belum terlaksana pemilunya. Mungkin kalau dari tahun periode sebelumnya yang itu, kemarin kita juga belum menjabat menjabat kita. kitanya. Oke. Masih periode yang lalu. Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi pemirsa usai jeda pariwara berikut. Dan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Saat ini sudah ada lagi anggota Komisi Informasi Kota Cirebon, pemirsa. Ada Pak Eki Bahtiar selaku Komisioner Bidang Kelembagaan dan juga Pak Johari, ini Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi. Apa kabar nih? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Ini masih kita ingin mengenal lebih dekat dengan Komisi Informasi Kota Cirebon ya, yang pastinya juga peran Komisi Informasi Kota Cirebon ini sangat penting sekali. Ya, betul. Nah, kenapa sih sampai ada Komisi Informasi? Apa tuh, Pak Eki? Ya, jadi lahirnya Komisi Informasi itu sebenarnya produk daripada reformasi. Reformasi. Ya, anak kandung dari reformasi adalah salah satunya adalah Komisi Informasi. Kenapa? Karena Komisi Informasi ini yang menjaga informasi yang ada di masyarakat, atau yang menjaga keterbukaan informasi dalam bidang di era reformasi, Mbak Novi. Jadi kenapa ada Komisi Informasi? Setiap penyelenggara negara itu pasca reformasi itu harus terbuka. Harus terbuka. Oke. Harus melibatkan partisipasi masyarakat. Kemudian harus membuka seluas-luasnya apa yang sedang dikerjakan, apa yang direncanakan, sedang dikerjakan, setelah dikerjakan. Oke. Jadi itu rangkaian dari keterbukaan informasi maupun keterbukaan penyelenggara negara. Oke. Masyarakat juga ini kan sekarang nih keponya tinggi banget gitu ya. Semua pengen tahu, tapi ternyata ada batasan-batasannya. Betul. Oke. Komisi Informasi Kota Cirebon ini mengedepankan keterbukaan informasi publik. Terlebih ini dalam menyongsong Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Nah, menghadapi Pemilu 2024, ini apa nih persiapan sudah dilakukan dari Komisi Informasi Kota Cirebon, Pak Johari? Ya, mungkin sebelum masuk ke mengenai pemilu tadi, saya ingin sedikit coba mengangkat bahwa kondisinya hari ini di Indonesia, kita bercerita sedikit tentang Komisi Informasi. Sejauh ini Komisi Informasi itu ada di semua tingkatan wilayah, provinsi. Tapi khusus untuk kabupaten kota, sampai sejauh ini baru 5 kabupaten kota yang memiliki Komisi Informasi. Termasuk salah satunya adalah Komisi Informasi Kota Cirebon. Dan kita merupakan Komisi Informasi tingkat kabupaten kota pertama berdiri di Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian terkait dengan tadi apa yang kemudian urgensi daripada KI, selain untuk mengawal keterbukaan pemerintah, juga tadi sisi keduanya bahwa kita ingin mendorong bahwa kita meyakini bahwa pembangunan itu hanya akan terwujud dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan itu kalau ada keterbukaan dari pemerintah, kemudian ada partisipasi dari masyarakat. Ada 2 komponen itulah yang harus kita combine melalui Undang-Undang 14 2008 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Nah, kemudian terkait dengan pemilu, bahwa banyak pihak mungkin beranggapan bahwa pemilu ini kan sebagai media kedaulatan rakyat ya di negara kita demokrasi, maka proses pemilu itu harus dilakukan secara jujur, adil, terbuka, kemudian
Dalam hal ini kami di Komisi Informasi melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 juga menyelenggarakan khusus penanganan sengketa mengenai sengketa informasi pemilu. Jadi diatur khusus. Jadi kami punya 2 aturan yang terpisah. Mbak. Untuk informasi yang sifatnya publik umum kita mengacu kepada Perki Nomor 1 Tahun 2013. Untuk pemilu itu Perki 1 2019 yang di situ yang membedakan ada yang pertama bahwa untuk sengketa informasi pemilu timing untuk penyelesaian perkaranya kita harus lebih cepat. Kalau yang umum itu 100 hari kerja sampai dengan putus persidangan di kami. Kalau khusus untuk pemilu mengingat kebermanfaatan data dan informasi karena tahapannya terus berlangsung, itu kita dibatasi hanya 30 hari kerja 30 sampai hari dengan kerja. putusan. Gitu. Oke, ini sesuai dengan bidang Bapak juga ya, penyelesaian sengketa informasi ya. Ini sejauh ini yang terlama tuh masalahnya apa sih Pak? Sejauh ini untuk Kota Cirebon kita bersyukur tidak ada register yang tertunda atau lain-lain. Semua yang masuk ke kita proses dengan cepat dan alhamdulillah sejauh ini selama periode kami menjabat sejak dilantik 16 Juli 2021 yang lalu sudah 2 register sengketa informasi yang sudah kita keluarkan keputusan. Terakhir kemarin permohonan sengketanya itu ada dari luar Cirebon ya. Setelah melalui kajian teman-teman komisioner, kita melakukan pleno dan kita mengeluarkan keputusan untuk permohonan sengketa tersebut dan alhamdulillah sudah beres. Baik, ini sebagai evaluasi dan menghadapi pemilu 2024 ini ya, dari pengalaman pemilu sebelumnya 2019 ya, adakah yang menjadi bahan evaluasi nanti biar nanti tidak terjadi nanti di 2024 sebagai pegangan dari Komisi Informasi dalam hal menjalankan tugasnya, Mas Eki? Ya, jadi kalau pemilu itu terkait masalah sengketa, Mbak Novi. Sengketa ini di 2019 juga kita tidak pernah ya Mas ya menerima, tidak ada catatan 2019 untuk penyelesaian sengketa informasi. Jadi saya berharap di 2024 ini juga tidak ada juga terkait masalah sengketa. Nah perlu tambahan saya jelaskan lagi bahwasanya siapa sih yang bisa bersengketa di pemilu. Nah ini hanya partai politik saja. Partai politik saja. Partai politik yang terdaftar di KPU, yang sudah dinyatakan lulus oleh KPU. Nah itu adalah yang bisa mengajukan sengketa informasi. Siapa tergugatnya kalau bahasa itu atau termohonnya adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah itu 3 itu bisa disengketakan di kita gitu, di Komisi Informasi. Terkait apa saja? Ya terkait yang dibutuhkan oleh partai politik gitu. Hanya partai politik saja yang boleh mengadukan ya? Betul. Tapi kalau tim ses itu bagaimana? Nggak bisa. Tidak? Jadi resmi diajukan oleh partai politik saja yang memiliki SK. Saya kira itu. Biasanya yang menjadi yang sensitif itu apa sih Mas? Yang diadukan dari partai politik tersebut? Nah, yang harus terbuka kan kita sudah ke 2 bulan kemarin kita melakukan rakernis ya. Iya. Apa isinya adalah salah satunya adalah perjanjian MOU antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat dan Bawaslu. Perjanjiannya itu ya dalam MOU tersebut menjelaskan bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus terbuka. Termasuk di dalamnya secara teknis penghitungan suara dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipublikasi, harus terbuka, harus masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu yang akan kita lakukan ke depan ini antara bulan Desember terakhir ini mudah-mudahan kita bisa menaikkan kerjasama dari turunan dari atas. Misalnya contoh informasi pemilu dan pemilihan apa saja nih yang dapat diperoleh oleh masyarakat dan informasi apa saja yang dikecualikan. Tadi pemungutan suara dapat diketahui oleh masyarakat, ya. Kalau yang dikecualikan bagaimana? Jadi yang pertama gini, saya ingin coba melengkapi apa yang disampaikan rekan saya. Yang bisa menjadi objek sengketa informasi pemilu sesuai dengan Perki 1 2019 adalah semua tahapan pemilu. Yang hari ini kita tahu itu diatur dalam PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu. Dari mulai rekrutmen SDM, penetapan daftar pemilih, penetapan daftar calon, kemudian capres-cawapres, kemudian masuk sekarang tahap kampanye gitu kan tanggal 28 sampai dengan 10 Februari.
Nah, semua tahapan itu bisa menjadi objek sengketa informasi kalau itu dirasa oleh masyarakat tidak diberikan akses yang cukup untuk mendapatkan informasi itu. Sampai terakhir nanti mungkin penetapan seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kita petakan mana titik rawan yang biasanya kemudian berpotensi menjadi sengketa di masyarakat terhadap pemilu, yang pertama kemarin sudah terjadi sebenarnya, kita melihat bahwa di tingkat pusat waktu itu ada terjadi persoalan mengenai silon, sistem pencalonan yang informasinya tidak diberikan akses yang cukup pada Bawaslu. Hanya saja tadi seperti yang disampaikan rekan saya, di Perki kita nomor 1 2019 itu subjektum litis, subjek untuk pemohon sengketa informasi di Komisi Informasi itu bukan penyelenggara pemilu. Bukan penyelenggara pemilu. Jadi Bawaslu tidak boleh kemudian melaporkan KPU karena mereka sesama penyelenggara. Yang boleh siapa? Masyarakat boleh. Badan hukum boleh, partai politik yang disampaikan tadi. Jadi bisa perorangan, bisa badan hukum, partai politik, atau bisa juga kelompok masyarakat. Itu dibolehkan sebagai subjektum litisnya. Mungkin itu. Tapi termasuknya untuk menghadapi 2024 yang serentak itu, ada kekhawatiran nggak atau kendala nanti akan dihadapi nanti itu, Pak Johari? Yang paling mungkin bisa menjadi persoalan, yang selalu terjadi biasanya berulang di setiap pemilu itu, kita melihat hasil penghitungan biasanya. Terutama biasanya menjadi titik lemah itu di C1 ya. Karena C1 ini cenderungnya, ini juga berapa kali sebenarnya kami sampaikan ke KPU juga Kota Cirebon bahwa harus ada inovasi lah oleh penyelenggara untuk kemudian bagaimana C1 itu cepat diakses oleh masyarakat dan datanya tidak berbeda-beda. Karena kita dari pengalaman sebelumnya bahwa C1 itu yang dimiliki oleh saksi partai politik dengan yang dimiliki saksi TPS kadang ada yang berbeda jumlahnya. Nah, bagaimana menyeragamkan C1 tersebut, mekanismenya seperti apa? Kemudian kalau bisa selesai penetapan pleno di tingkat TPS itu C1 itu sudah bisa diakses oleh masyarakat. Kalau ini selesai, saya pikir nggak ada lagi persoalan rekap di tingkat kecamatan, kemudian berbeda data sampai KPU dan segala macam. Jadi ketidakpuasan begitu ya? Betul, ada perbedaan data tadi karena mungkin faktor human error dan segala macam. Jadi antara saksi partai A misalnya, dia bawa C1, tapi data di C1-nya ada yang berbeda dengan C1. Ini yang bikin rame loh, Pak. Betul. Dan itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya. Itu. Tapi semoga nanti berjalan lancar semuanya ya. Amin. Ngomong-ngomong, cara memperoleh informasi yang ada dari pemerintahan ataupun untuk terkait pemilu itu bagaimana sih caranya? Caranya banyak sebenarnya. Caranya memang harus dokumen. Jadi harus kirim surat secara intinya ada kertas, ada apa namanya yang disampaikan atau ada bentuk Form fisik gitu? Maupun elektronik. Jadi permohonan informasi itu harus jelas pemohonnya siapa, apakah badan publik atau perorangan. Nah itu yang akan diteliti pada saat pertama kali sidang pertama. Nah itu yang harus jelas itu bagaimana caranya masyarakat memohon informasi. Ada kalau misalkan kita jelaskan di sini bahwasanya permohonan itu harus berbentuk resmi, permohonan resmi apa yang diminta dan siapa yang dengan kebutuhan apa dan alasannya apa. Alasan dan tujuannya harus jelas dan memang yang benar kalau di Kota Cirebon di kami itu yang benar-benar membutuhkan. Contoh kayak misalkan mahasiswa dia punya kebutuhan untuk mendapatkan informasi untuk menyusun penelitian. Nah itu penelitian itu kan emang kebutuhan dasar dia untuk menyelesaikan studinya dan itu sangat saya kira itu bentuk kewajiban badan publik untuk memberikan itu. Nah ada yang menarik sebenarnya Mbak Novi dari kita. Kita 2022 itu bisa nanti ditampilkan di slide ya. 2022 itu kita melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik khusus di Kota Cirebon. Nah, datanya hari ini secara penilaian Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Cirebon mendapatkan predikat informatif. Kota informatif yang 2 kali berturut-turut nih kita dapat alhamdulillah karena memang pada saat zaman kita ini, kepemimpinan kita ini yang memperoleh 2 kali, sebelumnya belum. Baru dengan kita bekerja sama dan melakukan sebuah brainstorming terkait
keterbukaan informasi publik kepada badan publik yang ada di Kota Cirebon. Kemudian ini menjadi sebuah prestasi buat kami lah, Luar kebanggaan buat biasa. kita ya. Dua kali berturut-turut loh Dua ya kali mempertahankan ya. Mempertahankan. Wow, luar biasa. Ini berarti kerja keras yang sudah dilakukan membuahkan hasil. Ya, Nanti bisa betul. dipertahankan tahun berikutnya. Amin. Penghargaan berapa tahun sekali sih Pak? Setahun sekali, setiap tahun. Tahunnya ada. Setiap tahun. Tahun depan semoga ya bisa mempertahankan lagi ya. Oke, kita akan kembali pemirsa usaha jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Dengan hasil monitoring dan juga evaluasi keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan, bagaimana tuh? Betul. Tahun 2022 kita melakukan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik. Ada sekitar 90 badan publik ya, kalau nggak salah saya. Termasuk seluruh dinas di Kota Cirebon, instansi vertikal termasuk kepolisian dan Kodim Kodim termasuk itu, kemudian kejaksaan maupun pengadilan. Oke. Dan instansi vertikal seperti Bea Cukai, BUMN itu kereta api dan Hampir BPS. semua tuh ya? Hampir semua. Nah, kita sangat apresiasi kepada badan publik instansi vertikal tuh. Hampir seluruhnya informatif. Informatif. Hampir seluruhnya kecuali BPS yang belum informatif di Kota Cirebon. Menuju informatif. Nah, di dinas pemerintahan Kota Cirebon hanya 30%. 30%? Hanya 30%. Yang 70%-nya bagaimana? Yang 70%-nya tidak informatif. Tidak informatif. Nah, ini yang sudah kami laporkan kepada DPRD dan sebagai laporan akhir tahun ya, DPRD dan wali kota sebagai pimpinan, bahkan Sekda juga sudah terima laporan itu. Artinya badan publik yang tidak informatif ini yang akan menjadi masalah ke depan. Permohonan informasi bagi masyarakat nanti tidak bisa tersampaikan dengan baik. Siapa saja ya kita sebut di sini yang kemarin 2022 tuh Dinas Pendidikan salah satunya. Oke. Terus kemudian Satpol PP juga. Satpol PP. BPBD juga. Terus kemudian ada sekitar hanya 5 yang informatif dan menuju informatif 1. Oke. Terus kemudian perpustakaan juga. Dispusif ya. Dispusif juga, padahal di situ adalah dispusif itu adalah salah satu muara dari dokumen. Arsip-arsip ya. Arsip-arsip gitu. Oke. Dan kemudian yang memang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik itu difilekan oleh dispusif seharusnya. Baik, oke. 70% itu kenapa tidak informatif? Alasannya apa sih, Pak Johari? Yang pertama karena memang dari periode awal KI Kota Cirebon berdiri baru tahun kemarin lah, di periode kami inilah kita pertama kali tingkat kota mengadakan Monep. Oke. Jadi lebih kepada sebenarnya tingkat partisipasi mereka. Jadi ketika kami mengundang seluruh badan publik baik SKPD maupun vertikal, BUMD, partai politik. Nah, untuk yang pertama ini memang partisipasinya masih rendah. Nah, yang bisa kita nilai di Monep kemarin adalah badan-badan publik yang berpartisipasi itu. Mereka mengisi kuesioner, kemudian ada penilaian, ada verifikasi faktual, dan muncullah hasil yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Eki tadi, bahwa dari tingkat partisipasinya kita masih di bawah 40%. Di bawah 40%. Ada target dong pastinya? Ada. Ini juga berkaca dari KI-KI yang lain, tingkat provinsi pun sama. Biasanya untuk awal-awal itu kesadaran dinas untuk hal semacam ini itu masih rendah. Tapi begitu nanti tahun ini kita laksanakan lagi, tahun depan kita laksanakan lagi, biasanya dengan sendirinya akan meningkat. Okay. Saya ambil contoh bahwa tahun 2021 ketika kami dilantik pertama menjadi Komisi Informasi, Kota Cirebon itu tingkat Jawa Barat waktu itu kita di peringkat 13. 13. Kategori menuju informatif, bukan kota informatif. Menuju informatif peringkat 13. Kemudian kita lakukan koordinasi, kerjasama, kami dorong dinas untuk membuat standar layanan informasi publik yang baik. Akhirnya tahun 2022, full tahun pertama kita menjabat, kita juara 2 tuh, kota informatif. Wow, progresnya tinggi bagus nih ya. Jadi Pesat nih. sesuai dengan visi yang sudah kita bentuk di periode ini untuk mewujudkan kota informatif, alhamdulillah itu bisa terwujud di
Tahun pertama. Tahun pertama. Wow. Tahun kedua, tahun kedua. Tahun pertamanya kan mulai pertengahan tahun, Monep sudah jalan waktu itu. Iya. Nah, untuk yang tahun kemudian tahun kedua 2022 itu kita masuk kota informatif. Kemudian alhamdulillah tahun ini pun kita mempertahankan itu. Kota Cirebon kembali mendapat. Dan itu kita bisa lihat juga trennya di Jawa Barat waktu itu. Tahun 2022 itu kota informatif itu hanya 13. 13. Dari 27 kabupaten kota, termasuk kota Cirebon kan. Nah, untuk tahun ini meningkat. Kemarin itu ada 17 kabupaten Bertambah kota lagi itu ya? bertambah. Artinya satu sisi kita memaklumi apa yang terjadi di kota Cirebon bahwa Monep yang kita gelar pertama kali kemarin belum mendapatkan respon yang cukup lah sehingga partisipasi masih di bawah 40%. Tapi kita optimis ke depan, bahkan ke depan kita juga sudah melakukan inovasi rencananya. Apa tuh inovasinya nih? Kemarin itu kita masih Monep manual, kuesioner, ngisi. Oke. Nah, ke depan ini sudah diprogram oleh bidang kelembagaan, kita akan melakukan e-Monep. Oke, era digital nih Era ya. digital, betul. Dan program dan segala macamnya sudah disiapkan, tinggal tunggu tanggal main, itu bisa kita luncurkan. Oh, jadi Betul. mempermudah terus juga efektif juga nih ya, Betul. begitu. Oke. Ini tadi yang 70% untuk dinas-dinas di Kota Cirebon yang tidak informatif itu kan juga termasuknya apa yang diingin tahu warga Kota Cirebon itu menjadi terbatas ya, Pak? Iya. Bisa jadi indikasinya ke sana, tapi Oke. khusus untuk Monep ini kan lebih kepada sebenarnya mereka belum berpartisipasi dalam belum Monep kita berpartisipasi. itu. Tapi kalau untuk standar pelayanan memang kita dorong terus bahwa setiap SKPD atau badan publik yang kemudian ada masyarakat ingin mengakses informasi, selama itu bukan informasi yang dikecualikan, berikan. Oh, Layanan. siap. Oke. Warga Kota Cirebon kalau misalkan ada yang ingin menyampaikan ke Komisi Informasi terkait pengaduan-pengaduan itu bisa pakai media sosial nggak sih? Nggak Pak? bisa, Pak. Nggak bisa? Nggak bisa. Harus surat Oke, resmi, harus surat resmi. ada identitas, KTP, alamat, dan lain sebagainya. Itu harus resmi. Oh gitu. Kan sekarang sudah era digital, era medsos begitu. Nggak bisa tuh Pak Eki? Elektronik bisa, Oke. tapi harus disampaikan ada di situ yang namanya identitas diri sebagai pribadinya. Jadi nggak bisa pakai surat kaleng. Oh, Nanti begitu ya? ketika memang bersidang, permohonan bersidang di kita, pengajuan sengketa di kita, ya jelas apa namanya legal standingnya jelas gitu. Dan jika sudah masuk pun itu akan Disidangkan oleh disidangkan. Enggak, maksudnya akan di cross check terlebih dahulu atau bagaimana? Oh, iya. Langsung disidangkan saja. Pemeriksaan awal tuh pasti apa kebutuhannya, tujuan dan alasannya apa, alasan yang kuatnya apa. Takutnya kan ini banyak nih ya yang kayak semacam salat kaleng atau Kita ingin nggak terima membuat itu. gaduh begitu. Nggak bisa kita. Oke. Nah, yang lebih menarik itu kalau di kita itu sebenarnya kita tadi yang dikatakan Mas Jo itu benar. Hari ini satu-satunya kabupaten kota yang memang menuju digitalisasi hanya di Komisi Informasi Kota Cirebon. Komisi Informasi Kota Cirebon, dan ini saya sangat membanggakan sekali lah, karena kita mengikuti apa namanya sudah bisa menyamakan dengan provinsi. Hari ini provinsi di seluruh Indonesia pakai digital Iya. e-Monef yang dilakukan oleh provinsi. Nah, kita juga sudah melakukan itu. Oke, luar Nah, ke biasa. depan- Ini tahun 2024 ya bisa. Tahun 2024 insya Allah kita laksanakan itu. Sebelumnya akan kita sosialisasikan. Tapi yang tadi terkait masalah kenapa sih orang badan publik itu tidak ikut partisipasi Monef? Dalam Monef itu ada 55 pertanyaan. 55 pertanyaan. 55 pertanyaan itu terkait slip juga, kesiapan keterbukaan informasi publik. Contoh meja informasi harus ada. Terus informasi di gedung juga harus ada. Nah, saya menganalisa atau saya memperkirakan ada dua hal. Yang pertama, badan publik itu belum terlalu mengerti terkait masalah keterbukaan informasi publik. Yang kedua, memang belum ada keterbukaan publik di dinas tersebut. Oh, begitu. Tapi kan sekarang udah ini ya, masyarakat kan harus tahu ya, Ya. berhak mendapatkan keterbukaan Itu. informasi juga kan ya. Betul. Jadi ya kami selalu mendorong dalam rapat-rapat dengan Pemda Kota Cirebon itu selalu mendorong selesaikan standar layanan informasi publiknya di setiap badan publik tersebut. Oke, ini masyarakat juga kan bisa membantu mengontrol dan pelaksanaan kebijakan juga kan ya, Ya. dengan adanya terbatas keterbukaan informasi Betul, ini iya, ya. betul. Adakah himbauan yang ingin disampaikan kepada warga Kota Cirebon ke Pak Johari? Pak Johari. Himbauan seperti apa yang ingin disampaikan? Yang pertama, kita ingin sampaikan bahwa Kota Cirebon ini sangat serius untuk hal mewujudkan keterbukaan informasi publik ini. Kenapa saya katakan sangat serius?
satu tadi indikatornya adalah bahwa kita kota pertama di Indonesia yang kemudian Pemdanya membentuk Komisi Informasi. Lalu kenapa sih dibentuk Komisi Informasi? Kalau kita baca Undang-Undang 14 2008, ini kan lembaga mandiri, independen, yang tugasnya itu menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Artinya bahwa kita ingin katakan pemerintah Kota Cirebon memberikan garansi kepada masyarakat bahwa kita akan terbuka selaku pemerintahan selama informasi itu dikatakan oleh undang-undang terbuka, maka akan diberikan. Dan kalau toh ada yang coba menutup-nutupi informasi yang dibuka itu, ada Komisi Informasi. Silakan adukan ke sana dan masyarakat akan mendapatkan haknya untuk melakukan persidangan di Komisi Informasi sebagai wujud garansi hak mereka untuk mendapatkan informasi tadi. Nah, di daerah lain yang tidak punya KI kan kabupaten kota lain nggak ada tuh, mereka harus lapornya ke KI provinsi gitu. Jadi kalau Kota Cirebon ini, kalau ada yang merasa dipersulit aksesnya untuk meminta informasi ke badan publik sesuai dengan prosedur 14 hari kerja misalnya setelah permohonan tidak diberikan informasi itu, maka adukan ke Komisi Informasi. Oke, dan siap semuanya dari Komisi Informasi Kota siap. Cirebon ya. Dan Siap. kita akan Membantu. siap Siap. Kita melayani masyarakat. generasi milenial. Siap. Milenial ya. Oke. Harapannya apa nih dengan Komisi Informasi Kota Cirebon sekarang dan nanti ini? Jadi begini, kalau harapan saya dengan keterbukaan informasi publik ada banyak dampak, termasuk dampak ekonomi, Dampak ekonomi. termasuk dampak sosial juga. Apa ketika pengusaha itu, salah satu saya ambil contoh, pengusaha itu butuh yang namanya kejelasan terkait informasi. Untuk apa? Dia untuk berbisnis. Betul. Bisnis itu butuh itu gitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau arahnya ke ekonomi? Ketika informasi itu terbuka, pengusaha itu bisa mengambil sebuah keputusan harus ke arah mana saya menginvestasikan uang saya. Untuk investor nih ya, ini juga untuk salah pembangunan satunya tuh kemajuan Kota Cirebon juga dia berpengaruh ke situ ya, Mas. Dan salah satunya ini sebenarnya kalau kita kaji bahwasanya adanya keterbukaan informasi publik di Indonesia, salah satunya tuntutan investasi dunia juga. Siap. Jadi syarat untuk datang investor itu adanya harus ada keterbukaan informasi publik. Makanya dibentuk Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait masalah keterbukaan informasi publik. Saya kira itu, Mbak, dorongannya. Banyak dampak dan efek yang akan dirasakan oleh kota atau negara terkait masalah keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik ini warga juga ini harus bisa ini ya, pintar-pintar, harus cerdas juga ya. Betul. Dalam mendapatkan informasi. Betul. Terus juga ini jangan sampai malah nanti membuat kondusivitas wilayah Kota Cirebon menjadi terganggu, apalagi jelang pemilu 2024. Oke, terima kasih banyak untuk Komisi Informasi Kota Cirebon sudah hadir memberikan informasi kepada kita semua. Apa yang disampaikan semoga bermanfaat dan sukses, apalagi dengan inovasi terobosan dari 2024 ya. Ya. Semangat semuanya ya. Terima kasih pemirsa untuk Anda sudah menyaksikan Dialog Khusus pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Novia Apria pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.